Kemudian kita tampilkan materi yang ketiga dari penulis bombastis luar biasa, Muhammad Rozi Mandaliko. Nanti Mandaliko ini, Mandalika apa hubungannya nih? Silakan nanti ditanya. Lahir di Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, 9 Oktober 73, merupakan alumni jurusan seni rupa. Seni rupa sekarang seni tulis. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Padang, angkatan 92, pernah menjadi jurnalis yang bekerja di beberapa media cetak Jakarta tahun 1999 sampai 2004, mengabdi sebagai guru PNS di SMPN 1, 2 kali 11 6 Lingkung. Saya pernah ketemu sebetulnya, ada acara di sini dulu, tapi belum kenal. Mengabdi kemudian dan SMPN 1 Rambatan Tanah Datar 2006 sampai 2014. Karir PNS beliau berakhir di balik jeruji. Nah, ini yang menarik nih. Kalau nanya jangan nanya nulis, nanya ini. Setelah dinyatakan bersalah dan divonis hakim 9 tahun penjara. Oh, luar biasa. Tapi ini berbuah tulisan. Di penjara ini pula beliau menulis trilogi Penghuni Kandang Stumbin, 1 novel misteri dan 1 buku saku. Buku judul karya beliau Penghuni Kandang Stumbin, Yogyakarta 2020, Misteri Keluar Tubuh. Ini dari judulnya ini multi talent ini. Jadi nanti mantranya bisa mantra menulis, mantra sebenar-benar mantra, dan mantra-mantra yang lain silakan ditanya nanti. Kemudian 30 menit belajar hipnotis bisa, ini kan luar biasa. Kemudian baru ini 114 purnama di Hotel Prodeo dan kukecuk dikau dari balik jeruji. Hal yang lain silakan nanti ditanya atau disampaikan oleh Bung Rozi Mandaliko. Kepada beliau dipersilakan. Orang ganteng tuh tegak langsung tepuk tangan anak. Sempurna orang semua. Woi, aduh lah sedikit ilmu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bapak, Ibu berbahagia dan yang di Zoom selamat menyaksikan yang dari Nusa Tenggara Barat, dari Jakarta, dari Pekanbaru. Terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ini karena ada yang lain juga di Zoom ya, kita bahasa Indonesia saja. Saya ini kalau soal novel gitu, hampir saya saja bingung untuk mendefinisikan apakah karya itu novel atau buku gitu. Atau semacam curhatan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa saya punya semangat untuk menulis. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Lalu mungkin ada juga yang spesial menurut orang itu karena saya melahirkan novel itu dari balik jeruji. Karena saya divonis bersalah 9 tahun 6 bulan penjara. Ini tidak main-main. Sebuah kasus dahsyat berawal dari kemampuan saya melakukan yang namanya hipnotis. Jadi saya dulu tukang hipnotis. Lalu di pengadilan hakim bilang, saudara terdakwa ditugaskan di sekolah itu sebagai apa? Digaji pemerintah sebagai apa? Sebagai guru yang mulia. Kenapa Anda jadi dukun? Itu yang membuat saya menjadi berat saat ini mendapat pasal yang sangat banyak gitu. Pertama, pasal ini di sini yang saya jelaskan pertama kali ini. Pertama itu pengobatan liar tanpa izin malpraktik. Karena saya melakukan terapi itu tanpa izin. Yang kedua itu pelecehan, karena dalam melakukan terapi itu ada pusar yang tersingkap ya. Walaupun itu di tengah lapangan kan ya, itu. Di tengah lapangan ramai orang lapang cerah, tapi karena ramai orang itulah makin buyar masalahnya. Saksi banyak menyatakan iya. Lalu yang ketiga, yang besar hukumannya itu adalah selaku PNS. Jadi hati-hati yang di PNS. Kalau PNS bermasalah, sudah ada tabungan hukumannya 5 tahun. Kalau kita kena 2 tahun jadi 7 tahun ya.
PNS itu punya bonus. Dan berikutnya bonus terakhir adalah dipecat dengan nada diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini pelajaran juga bagi kita ya. Saya mengalaminya, tapi saya tidak merasa kecewa dengan hal itu gitu. Kenapa? Karena penjara itu telah melahirkan saya kembali. Artinya istilah begini, saya pun dalam kutipan itu, penjara itu bagai rahim kedua yang memberikan kesempatan manusia untuk terlahir kembali suci seperti layaknya lahir pertama dari rahim ibu. Seperti itu. Itu cerita tentang saya. Mungkin ini banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa masuk penjara, ada apa? Ini jawabannya. Saya masuk penjara karena terjerat undang-undang perlindungan anak, terjerat undang-undang malpraktik, terjerat undang-undang pelecehan. Banyak. Masuk 2013, tapi pernah 18, kena 9 tahun. Kenapa? Elok laku dan dapat beberapa prestasi. Ketika di dalam itu saya pernah juara 2 nasional dalam gebiar kreativitas narapidana. Lukisan saya itu nomor 2 nasional ketika itu. Jadi aslinya saya ini tukang lukis. Ya, tukang lukis ya. Nah, lalu tentang materi ini ada sebelumnya saya lupa pula nanti. Ini ada dari yang Zoom dari Jakarta. Dia berpesan nih, namanya Bapak Nandi Suparyono, bekerja sebagai asesor BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta. Alamatnya Jalan Padang, Manggarai, Jakarta Selatan. Dia ingin ikut di sini karena ingin belajar menulis novel. Padahal novelnya sudah ada. Gitu. Nah, ini senior saya dulu ini, dia alumni Bahasa Indonesia BP 88 ya. Lalu dia berpesan peserta terbaik nanti nanti melotnya akan dia kirim sebuah novelnya yang saat ini laku itu. Saya sering mengikuti alur ceritanya di Facebook dia, alhamdulillah bagus sekali. Nanti akan saya cabut siapa yang berhak. Ya begitu Pak lupa saya Kanda Nandi ya. Oke Bapak Ibu berbahagia. Lalu sedikit motivasi saya, kalau soal materi, soal trik-trik menulis itu sudah dihampai oleh Bapak Mausuhan tadi ya. Di ini ada 2 pemateri. Yang pertama Bapak Mausuhan, Bung Mausuhan itu adalah pendekar dari gunung dari kaki Senggalang ya. Saya selalu disuguhkan teh telur sampai di sana, teh telur keramat. Kenapa? 3 jam setelah minum teh telurnya itu saya mendadak perkasa gitu. Dan selalu memakan korban gitu kan setelah itu gitu. Itu hebatnya teh telur buatan Engku Subhan ini gitu. Selalu saja itu saya dikasih teh telur yang dari sana gitu kan. Sehingga sudah menjadi menu wajib kalau saya di sana. Ya. Lalu Unina ya. Ini gadis berbadan tipis yang dulu saya kenal di kampus gitu ya. Walaupun tidak kenal amat, tapi saya dulu sempat memperhatikan diam-diam gitu, jalan lurus-lurus saja gitu. Tidak menyangka pula suatu hari saya akan berkenalan akrab dengan beliau, dan dia pula yang membuat saya bersemangat untuk kembali berkarya gitu ya. Uninaya, dan dia juga hari ini menjadi apa, dia jadi influencer bagi istri saya. Istri saya itu kalau seandainya dia laki-laki mungkin jatuh hati lagi dia gitu ya. Begitu dia sama Una ini gitu. Nah, gitu. Lalu sedikit semangat gitu ya. Saya hanya bersemangat, memberi semangat bahwa pertama, menulis itu memanjangkan umur gitu. Kita hidup 60 tahun, ada guru yang mengajar 35 tahun. Begitu pensiun dia habis. Ada orang yang begitu meninggal dia habis. Dia terkubur bersama jasad. Lalu bagaimana kita mati tetap hidup? Jawabannya berkarya lah. Kita tidak pernah mengenal belum bertemu dengan yang namanya Hamka, belum pernah bertemu dengan nama Abdul Muiz Mara Rusli. Tetapi kita merasa berada bersama dia, merasa dia hidup karena karya-karyanya itu. Jadi menulis itu membuat kesempatan manusia berumur panjang. Sekali lagi, jangan kita mati terkubur bersama jasad kita. Banyak itu, sebanyak-banyaknya dia berbuat, tapi tidak terkonsep dalam sebuah buku. Orang tidak mengenal lagi siapa dia setelah dia meninggal.
Maka motivasi menulis pertama bagi saya adalah meninggalkan kenangan setelah saya meninggal. Dan secara ilmu agama, apabila kita menulis itu lalu menimbulkan kebaikan, insya Allah itu adalah sedekah yang tidak berhenti-henti, itu sedekah jariyah. Kita sudah meninggal, Imam Al-Ghazali itu sudah meninggal berapa ribu tahun itu, tapi insya amal ibadah sedekah jariyah yang tampil ke dia hari, setiap detik, setiap menit, itu dia tabung itu. Yang menerima di alam kuburnya menerima yang namanya pahala yang tak henti-henti. Begitu motivasi menulis, bahwa menulis itu membuat kita berumur panjang. Banyak orang yang setelah tamat purna dari kerjanya, dia tidak lagi menjadi siapa-siapa gitu. Dulu orang misalnya dia kita guru setiap pagi 200 orang anak ini zaman kita. Pensiun kadang nenek mati gitu, enggak tahu. Tapi kita sapa orang itu dengan karya kita. Itu tentang motivasi bahwa menulis itu menyangkan umur. Lalu yang kedua, kini suasana merdeka itu. Menulis itu membuat kita merasa benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita bisa mengeluarkan ide-ide kita dengan gamblang, dengan lugas gitu. Kalau dulu orang yang menulis sastra ini, orang menulis buku ini, itu berhadapan dengan bedil, dengan meriam gitu. Salah tulis nyawa melayang. Begitu. Hari ini itu tidak ada lagi. Malah dulu sastra atau tulisan itu adalah bagaikan senjata gitu. Melawan penjajah, melawan peradaban kan itu dengan, kalau orang lain tentara itu membunuh lawan itu dengan pistol gitu. Penulis itu dengan kata-katanya. Nah, salah satu penulis bahkan adanya di pahlawan karena perjuangannya lewat kata-kata. Itu yang penting. Lalu yang ketiga, yang paling saya rasakan gitu ya, bahwa menulis itu membuat eksistensi diri yang baru gitu. Kalau Unai tidak menulis, saya nggak dikenal ini sampai mati, nggak kenal lagi dengan Unai ini saya. Lalu dengan menulis ini, saya manusia mantan narapidana yang harusnya ditakuti gitu. Sekarang malah diminta foto gitu. Ini terpidana berat saya ini, 9 tahun. Dan kalau pergi ke pasar itu udah nyapa tuh, Rozi, ya. Dan memang kisah saya itu pure, artinya murni. Saya itu yang saya tulis dalam apa ini, makanya satu lagi, sebaik-baik novel tulisan itu memang yang kita alami itu sebaiknya gitu. Yang kedua, kalau tidak kita punya kisah terbaik, menumpang pada kisah terbaik teman. Kisah saya itu kisah masuk penjara itu, pengunikan Nasi Tumbin itu gitu. Lalu kekicau di Kota Jeruji itu, begitu saya bebas, nyampe di rumah dapat anak satu, lahir anak, istri meninggal. Istri meninggal. Lalu dalam rangka melawan keadaan, saya harus berkarya. Saya tidak boleh terkapar setelah mendapat serangan. Saya harus kembali berdiri dan berlari. Oh lah sudah kena tinju langsung muntah tuh, lalu langsung gitu, jangan gitu. Tagak. Dan kondisi saya rumit karena meninggalkan anak umur 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun dan 19 bulan. Kondisi yang sangat parah ketika itu gitu. Tapi saya menjelma menjadi lelaki duda pada pesona gitu ya. Sehingga sebelum menikah kemarin itu saya cepat menikah ini karena itu gitu. Karena pesona saya berserak-serak gitu di mana-mana gitu. Dan favorit saya adalah para janda yang pernah tersisa hatinya, para janda yang pernah terluka hatinya. Itu menambahkan orang-orang seperti saya gitu. Bahkan ada yang pernah menulis, Pak, sebenarnya saya mencari orang seperti Bapak katanya kan. Itu ya. Dan begitu juga dengan Mama Yaya gitu kan. Sudah lama hatinya membeku gitu.
lalu tak ada lelaki yang masih bisa mencairkannya gitu. Lalu ketika selesai langsung menetes gitu, meleleh. Perkenalan dengan dia awalnya adalah untuk curhatan, lalu membuat novelnya dengan judul Air Mata Lereng Kerinci gitu. Oh lah, sampai setiap malam itu teleponan kami gitu kan. Saya cari di depan laptop itu. Setelah berapa bulan, ya buku novel nggak selesai, buku nikah selesai gitu. Itu pula mantapnya gitu. Padahal di kampus dulu macalinya setakut ya gitu. Supermodel dulu di kampus kan susah wak gitu. Ternyata ada kegantian tersimpan di hatiku yang pernah terlihat oleh model lain. Nah itu terwujud nyoba tangguh gitu ya. Seperti itu. Ya, lalu saya termasuk orang kalau kita menulis novel, saran saya itu pertama adalah cari ciri khas. Artinya dimanapun orang membaca buku, oh ini karya siapa nih, ini karya siapa nih. Kalau saya spesialis kata-kata bombastis, mencari kata-kata yang orang lain tak berani menulisnya, saya tulis gitu. Seperti itu tipe saya gitu. Itu tujuannya apa? Mencari ciri khas. Kadang-kadang bertentangan juga dengan batin gitu ya. Tapi ini kita mencari ciri khas. Malah ada seorang pembaca status saya itu minta izin sama saya, Pak, boleh nggak saya pakai kata Bapak untuk Pak? Silakan. Apa itu? Saya terkesan sekali dengan kata Bapak itu, bulan belilang-lilang madu gitu. Nah, silakan ambil aja. Bahkan novel ketiga saya, novel terbaru ini yang insyaallah bulan besok insyaallah sudah keluar. Semula judulnya rencananya adalah Lelaki Pengintai Badai. Lalu setelah berkembang Lelaki Sepeda Ganteng ini, judulnya saya geser, Lelaki Sepeda Ganteng Sang Pengintai Badai. Karena kata-kata sepeda ganteng yang saya munculkan itu menjadi terlibat hari ini gitu. Bahkan saya Unai itu mendesak Kambut sekarang, udah Kambut itu. Padahal Kambut itu sebenarnya adalah sosok antagonis yang saya temukan di penjara gitu. Yang mengajak Tuhan berkelahi, yang setiap saat mengunggingkan pantatnya ke langit dan muka kolornya ini untuk Tuhan. Itu aja yang terus gitu. Jadi saran berikutnya adalah cari ciri khas. Gunakan kata-kata yang tidak digunakan banyak orang gitu. Saya selalu menggunakan kata-kata yang tidak banyak orang memakainya gitu. Gunakan itu, kalau perlu kita yang memunculkan kata-kata itu. Lalu sekali untuk latihan ya, kita kan punya media seperti Facebook. Dulu pas webinar sudah saya katakan, kalau kita seorang penulis itu, yang akan dibaca orang adalah tulisan kita di Facebook atau media apa saja lagi. Jangan seorang penulis kita hari ini foto 30 kata Siti ini fotografer apa penulis gitu. Gitu misalnya. Jadi sarana latihan aja. Dan insya Allah posting-postingan saya di Facebook dan di apa itu mau saya bukukan gitu ya. Kadang itu pernah 3 hari saja tidak saya posting, nanti nampang datang messenger itu, Pak, mana postingannya? Saya nunggu nih. Padahal dia nggak pernah komen, nggak pernah like dia. Ini orang ini siapa nih gitu kan? Apa pada saya nggak tahu dia wujudnya sampai sekarang ini gitu. Pokoknya setiap 3 hari itu nggak datang postingan saya, dia tanya, Pak, mana postingannya? Tahu nggak Pak katanya? Saya lama nggak main Facebook ini gitu. Setelah membaca postingan Bapak, hari ini saya suka mengikuti Facebook melihat postingan Bapak. Nah seperti itu. Lalu yang kedua, sebelum menerbitkan novel gitu, boomingkan dulu. Artinya sebelum benda itu ada, perkenalkan itu benda itu akan keluar gitu. Promosi dulu. Saya sebelum mengeluarkan Penghuni Kandang Setumbin itu berapa setahun sebelum itu saya cerita tentang itu aja itu. Parah dia kan.
Lalu yang ketiga, salah satunya titik saya itu buat janji-janji membual aja dulu. Bulan sekian insya Allah akan terbit novel itu gitu. Ini motivasi utang kita nih. Buat aja sana. Membual aja dulu gitu. Salah satu bentuk untuk memotivasi diri gitu. Adalah janji gue mah. Ini saya sudah janji sama orang-orang. Ini malu saya nanti nih kalau nggak ada gitu. Buat janji-janji gitu. Motivasi gitu. Saya seperti itu. Ini saya katakan sekarang. Lelaki pengintai badai ini cerita-cerita yang natural. Artinya kehidupan seorang anak laki-laki yang dipelihara oleh adat Minang di daerah Batu Sangkar gitu. Dan pelaku utamanya saya gitu. Lalu saya termasuk manusia penuh misteri gitu. Jangankan ketika sudah lahir, dalam kandungan saja sudah misteri saya gitu. Sampai umur 5 bulan kandungan ibu saya, tidak ada dukun medis yang berani mengatakan bahwa dalam perut ibu itu ada manusia gitu. Sehingga dalam pembukaan novel saya yang kelima yang berikut itu, saya gambarkan sendiri. Saya termasuk orang yang menggambarkan itu sejadi-jadinya gitu. Saya kalau sudah menulis itu, saya gambarkan sejadi-jadinya gitu kan. Ini ini contoh dulu tentang novel apa ini Pak pertamanya biar saya bacakan ini. Judulnya bab 1 itu nantinya ternyata bukan anak jin. Nah, itu bab 1 itu judulnya. Oktober 1973. Kukabarkan berita pilu ini padamu kawan. Wanita muda yang rambutnya bagai liar itu tengah bersabung nyawa. Jiwanya sedang melayang di awan gelap antara hidup dan mati. Raganya sedang diamuk peri tak berbanding. Selembar nyawa sedang dia pertaruhkan mengeluarkan isi perutnya yang misterius itu. Peluhnya mengalir sekejur tubuh, mengkilap bertapis minyak. Dan rambutnya berpeluh liar, kian kemari mulai rasa sakit yang tak tertanggungkan. Gemuruh batinnya keliru menanti kehadiran bayi keluar rahim. Tak lain karena jabang bayi yang ada di dalam perutnya adalah jabang bayi misterius yang tak terdeteksi oleh ilmu perdukunan dan ilmu medis. Dukun beranak ternama sekelas Nek Baina, Nek Rahma, Nek Tima, dan Nek Jaria, serta bidan kampung Bundo Nailis sepakat bahwa di dalam perutnya yang membuncit itu tidak ada si jabang bayi. Mereka para ahli perbuncit itu tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada janin di dalam perutnya. Maka aku yakin ya, maka gitu. Saya gambarkan. Itu di bab pertama itu menggambarkan betapa ibu saya pilu ketika itu. Lele angin. La punci pada dengan gua, dah punci pada aku ni. Tak satu pun orang mengatakan ini manusia isinya. Sehingga timbul spekulasi liar ketika itu bagi para masyarakat. Len anak jin dan paruhnya gitu. Nah itu saya ceritakan dalam novel kelima ini. Begitu juga menggambarkan perasaan. Di novel ketiga, novel kedua, 100 Pertama di Hotel Borneo, itu saya gambarkan perasaan saya pertama ditangkap itu tuh. Bagaimana pertama ditangkap polisi itu. Saya gambarkan. Saya begini menggambarkannya saya. Ini menggambarkannya begini. Kalau yang sudah membaca novel itu berarti tidak tahu ya. Ini judulnya adalah Hari Terasing Sepanjang Musim. Nah, itu saya buat judul pertamanya. Aku berkabar padamu bahwa hari ini aku tidak sedang bahagia. Maka aku mohon jangan suruh aku tersenyum apalagi tertawa. Itu terlalu berat bagiku. Tapi suruhlah aku memukul dada dan meraung-raung sejadi-jadinya. Setelah itu, mintalah aku memotong alat vitalku ini, maka segera aku laksanakan. Atau tunjukkan pada aku jalan untuk kembali ke rahim ibu, biar ku tempuh jalan itu, agar aku tak pernah tercatat sebagai salah satu penduduk yang pernah hadir di muka bumi ini. Bahkan bila mana Tuhan sudah berketetapan, lalu mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawaku saat ini, aku pun rela. Juga bila kawan punya ayat dan dalil yang menghalalkan tindakan bunuh diri, beritahu aku, maka ku cekik segera leherku hingga rohku terbang keluar tubuh. Itu di novel kedua, di pembukanya itu menggambarkan betapa kalutnya ketika dalam sel itu gitu. Rasa-rasa hidup itu tidak ada lagi gitu. Awak rasa mayat tapi ide gitu.
Saya gambarkan seperti itu. Di saya spesialis menggambarkan itu sejadi-jadinya gitu. Kok harus sampai ke tulang lagi? Harus sampai ke tulang gitu. Dan ujungnya adalah ciri khas. Sehingga kalau orang melihat itu, ini bisa Sirozim dari itu nih. Dengan gaya seperti itu gitu. Saya tidak tahu pula apakah gaya saya ini bertabrakan dengan kaidah menulis, tidak tahu juga. Tapi yang saya tahu bahwa saya itu menulis itu karena saya pernah wartawan 5 tahun lamanya. Sehingga tulisan saya itu seperti reportase gitu, menggambarkan dari lokasi kejadian. Nah, begitu juga kita ini. Saya sarankan bahwa sepulang dari sini nantinya sudah ada satu cerita yang mau diuraikan gitu, dan tema dan cara saya menguraikan itu satu lagi mengadopsi cara mau talapau gitu, atau kalau bahasa ibu-ibunya mengunjing gitu. Kenapa? Ketika mau talapau atau ketika mengunjing ini kosakatanya dahsyat gitu. Di Batang besok saya bertemu orang gitu, pantatnya saja sebesar pantat kerbau gitu kan. Kan kata-kata itu kan kata bombastis. Lalu ketemu teman misalnya udah 10 hari ya, sudah 10 tahun tidak ketemu, ketemu lagi itu. Kan kalau ngomong itu bahan itu ada terus gitu. Teman kita dulu yang krempeng dulu itu, yang krempeng itu, sekarang gitu. Dulu teman kita itu yang otaknya pakak itu, sekarang sudah jadi miliarder. Di kosa-kosa kata bebas yang dijinakkan gitu. Dan di dalam novel saya itu banyak kata-kata vulgar sebenarnya, tapi dijinakkan gitu. Saya jinakkan. Ya. Dari itu lalu kedua bahwa memang saya tidak terlahir dari seorang penulis berbasic seorang penulis gitu. Karena ada satu kondisi yang membuat saya itu dipaksa untuk berkarya sebagai jalan bagi saya, sebagai perjuangan bagi saya untuk menghapus masa lalu yang kelam. Caranya itu. Sebab saya pikir dulu penjara itu, kalau keluar nanti saya adalah dulu berbaju dinas, pakai lambang sini-sini, sepatu licin, setiap saat ditanya orang, nanti siapa lagi yang mau menghargai saya? Bajunya sudah ada lagi, tali aki telah dicabut, siapa lagi orang yang mau berkarya? Maka itulah motivasi saya ketika itu untuk berkarya. Rencana kami di KPK Ngalau, rencananya saya kubur. Tapi ada malangan berikut, bahas Siapa nih? Dari Ngalau sumbernya. Jauh. Dari Ngalau sumbernya. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan para guru semua, bahwa kehadiran saya gitu ya, selalu tidak bisa menerangkan bagaimana teknik menulis, tapi saya selalu membawa semangat, ayo menulis gitu. Nah gitu. Kenapa? Karena menulis itu menyangkut umur, gitu ya. Saya bilang tadi itu gitu. Dan menulis itu untuk bentuk estetis diri yang baru gitu. Itulah yang selalu saya bawa kemana-mana gitu. Makanya kalau saya tidak didampingi Pak Bung Suhan, saya takut berbicara. Nanti ditanya orang teknis nanti saya nggak bisa jawab. Nah, ada urusan-urusannya. Kalau masalah teknis itu ada Bung Suhan. Kalau soal menjual di aplikasi ada Unai gitu. Saya tukang sorak-sorak saja gitu. Tukang gale gitu. Tukang ngoyang gitu. Kehadiran saya setidaknya membatasi diri bahwa seburuk apapun kondisi yang pernah Anda lewati, ketika Anda berkarya setelah itu, Anda akan menjadi sesuatu. Alam masuk lumpur awak tuang, masuk dalam cikabau balik leak, masuk cikabau, bau busuk. Jangankan melihat, jangan mendekati kita, melihat saja orang sudah muak gitu. Tapi ada obat untuk bisa kita keharum kembali, yaitu berkarya. Nah itu saja. Ya Bapak Ibu, nanti silakan tanya apapun pribadi tentang pribadi dan tentang apapun tentang karya saya. Alhamdulillah, doakan bahwa bulan besok novel saya yang ke-5 tetap dengan gaya biasa, gaya kata-kata bombastis,
kosa-kosa kata yang jarang kita dengar, saya munculkan di sana gitu. Nanti akan kita bagikan, nanti saya beri juga lah, kalau nanti unai apa, nanti saya beri juga nanti 5 gitu ya, 5 novel gratis nanti kepada orang-orang. Dan kalau ada di sini yang sudah dulu membeli novel saya misalnya 3, saya punya cuma 2 gitu. Novel pertama, ini novel pertama itu terikat kontrak sampai 2024. Sementara untuk membeli novel saya saja, untuk saya mendapatkan novel saya saja, saya butuh uang 80.000 satu gitu. Apa aja menjualnya lagi gitu. Terikat kontrak gitu. Yang hak cetak, hak edahnya dia. Sehingga orang novel pertama gitu. Sementara novel ini saya jual cuma 70.000. Novel pertama itu untuk mendapatkan saja saya butuh duit 80.000. Belum lagi ongkirnya gitu kan. Berapa masih bisa saya jual gitu. Jadi terpaksa sekarang menyerah pada taat diri saja gitu kan. Dan e-booknya ya dalam sebulan itu masih saya terima lah yang namanya fee per 3 bulan gitu ya. Per 3 bulan masih ada fee dari penerbit. Tetap dikirim. Ada dalam rekening gitu. Oh ini masuk. Menambah banyak kalau tadi di aplikasi kan sampai 4 juta 5 juta. Karena saya tingginya pernah cuma 1.500.000 pernah per bulan itu gitu. Dari fee satu buku itu. Sekarang kadang 250 gitu. Kadang semakin rokok kadang sebulan itu. Tapi yang jelas tetap mengalir. Jadi intinya bahwa menulislah agar umur panjang. Yang kedua menulislah agar kita menjadi sesuatu dalam dunia ini. Yang ketiga yang sangat saya pesankan adalah menulis itu adalah jalan jihad. Ini walaupun seperti ini saya sekarang ustaz juga ini. Khotbah Idul Fitri, Walid Burha, Sholat Jumat gitu. Artinya apa? Saya punya pengalaman jadi orang jahat. Saya punya pengalaman jadi orang jahat. Artinya kalau tidak penjara yang merubah saya, entah sudah masuk gratis, masuk menjadi mendapat tiket premium ke neraka rasanya gitu. Gitu ya. Mungkin begitu masuk kubur langsung masuk neraka, ya ada prosesnya itu. Jadi insyaallah saya ini adalah orang ramah yang berarti jahat ketika itu. Saat ini insyaallah jinak gitu kan, dan selalu menjadi idola para ibu-ibu insyaallah nanti. Nah, insyaallah. Ya demikian saja ibu-ibu. Saya hanya berbagi cerita, berbagi semangat, menulislah sehingga kita menjadi sesuatu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.